didapatkan. Demikian, sekian, terima kasih. Kasus kepemilikan sabu seberat 1 kg yang digantung di atas pohon memasuki tahap baru. Jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa Darwin alias Erwin menyatakan banding setelah pada persidangan sebelumnya divonis 10 tahun penjara dan menyatakan pikir-pikir. Para terdakwa juga rekan-rekan penasihat hukum, rekan-rekan penuntut umum. Melalui kuasa hukumnya, Darwin alias Erwin resmi melakukan pendaftaran memori banding pada Senin 29 Mei 2023. Berselang 2 hari, jaksa penuntut umum melakukan hal yang sama tepat pada Rabu 31 Mei 2023. Kuasa hukum terdakwa Darwin alias Erwin mengatakan hal yang mendasari pihaknya melakukan banding adalah pasal yang didakwakan kepada kliennya, yakni pasal 132 tentang pemufakatan dalam kejahatan tidaklah tepat. Ia menilai dari hasil dan fakta persidangan terungkap bahwa Darwin alias Erwin bukanlah pemilik dan bandar sabu sebagaimana keterangan saksi dalam persidangan. Pihaknya menilai pasal yang tepat bagi kliennya adalah pasal 131 tentang mengetahui adanya kejahatan narkotika namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Darwin alias Erwin dijatuhi vonis hukuman 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Tuntutan daripada tersangka Darwin alias Erwin, kami dari penasihat hukum ada beberapa poin yang kami menjadi pertimbangan kami untuk menyatakan banding. Yang pertama yaitu untuk pasal yang dituduhkan yaitu pasal 132 Undang-Undang Narkotika, di mana dikatakan bahwa Darwin terlibat dalam pemufakatan. Bahkan dalam tuntutan jaksa JPU sendiri menyatakan bahwa Darwin adalah bandar. Padahal menurut kami tidak. Bahkan putusan hakim sendiri sependapat dengan kami, di mana putusan hakim yang sependapat dengan kami dari pihak penasihat hukum, yakni terlihat dari putusan Darwin itu paling ringan di antara ketiga tersangka ini. Nah, dari situ sudah terbukti bahwasannya Darwin bukan bandar. Nah, seharusnya juga pasal yang dituduhkan yaitu lebih tepat adalah pasal 131, yaitu di mana si Darwin dia mengetahui tapi tidak melaporkan yang berwajib. Jadi sehingga untuk pasal 32 itu tidak tepat, di mana pemufakatannya tidak terbukti, dari fakta persidangan tidak terbukti. Bahwasannya saksi Arman yang terkait dengan si Darwin hanya Arman, sementara yang dua sendiri tidak ada hubungannya dengan Darwin alias Erwin. Di mana saksi Arman sendiri pada saat di BAP oleh BNNP provinsi, di mana dia dijanjikan untuk bebas, sehingga dia memberikan keterangan di BAP-nya. Lalu dari fakta persidangan sendiri, dia mencabut keterangan di BAP. Kenapa? Karena yaitu dia dijanjikan bebas, ternyata malah dituntut. Tuntutannya 10 tahun pada saat itu, ternyata diputus 12, sehingga ketika persidangan Arman mencabut keterangannya di BAP. Nah, jadi sehingga hanya Arman yang terkait dengan Darwin itu hanya satu saksi. Dalam pidana juga tidak bisa seperti itu. Minimal dalam pidana harus ada 2 alat bukti yang sah. Jadi kalau satu saksi bukanlah saksi, unus testis nullus testis. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Tarakan Abdurrahman Talib mengatakan dari hasil persidangan terdakwa Darwin alias Erwin dinyatakan bersalah dan telah diputus 10 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa 15 tahun kurungan penjara. Cuman kesimpulan yang saya terima berdasarkan wawancara dengan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, bahwa Darwin diputuskan lebih rendah daripada tuntutan disebabkan yang pertama, seluruh fakta hukum di persidangan mengungkapkan bahwa kawan-kawannya mengakui bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Nah, sementara untuk itu kami menganggap bahwa dia berada di situ, namun barang bukti tidak terdapat padanya, sehingga dia dinyatakan tidak seperti yang didakwakan sebagai pengedar. Nah, namun oleh karena dia tetap juga berada di situ dan jumlah barang lumayan cukup besar, yaitu 1 kilo, maka majelis bersepakat untuk menurunkan dari tuntutannya dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Nah, sementara kawan-kawannya ini
Kenapa dinaikkan? Karena satu, mereka berbelit-belit di persidangan yang tadinya menyatakan lain, kemudian pada akhirnya menyatakan lagi lain, dan mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka yang didapatkan dari orang yang bernama Papa Nisa kalau nggak salah. Pertimbangan berbelit-belit inilah yang sehingga majelis menaikkan dari tuntutan dari 10 tahun menjadi 12 tahun. Dari Kota Tarakan, Tim Liputan, Kaltara TV. Menyatakan selesai dan ditutup kembali.